Salam jumpa Sobat Minerba. Tahukah Anda bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, kita wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 194K 70 DJB 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Apa itu Kode Etik Pegawai? Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari. Kode Etik Pegawai bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Direktorat Jenderal melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Direktorat Jenderal. Kode Etik Pegawai Ditjen Minerba dibagi ke dalam 5 area, yaitu Kode Etik terhadap kehidupan bernegara, Kode Etik terhadap organisasi, Kode Etik terhadap masyarakat, Kode Etik terhadap diri sendiri, dan Kode Etik terhadap sesama pegawai negeri sipil. Oke sobat, mari kita bahas satu persatu. Pertama, Kode Etik terhadap kehidupan bernegara. Pegawai wajib untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah, menaati segala peraturan perundang-undangan, memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah, menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, menghindari penyalahgunaan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik negara, dan menghindari untuk memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah. Kedua, Kode Etik terhadap organisasi. Pegawai wajib untuk jujur dan tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenang, konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan tugas, kreatif dan inovatif dalam bekerja, menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab dalam memelihara dan mengamankan dokumen dan inventaris kantor, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi atau orang lain tanpa izin pejabat yang berwenang, tidak memanfaatkan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi, tidak menerima atau memberi fasilitas yang berhubungan dengan jabatan seperti hiburan, perjalanan wisata, dan lain-lain, tidak melakukan pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan diri sendiri, golongan, atau kelompok, melaporkan pada atasan apabila terjadi konflik kepentingan dalam organisasi, menjaga dan peduli terhadap tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman, tanggap terhadap laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, dan bersikap netral dari golongan dan partai politik. Ketiga, Kode Etik terhadap masyarakat. Pegawai wajib untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, menghindari untuk bersikap diskriminatif atau melakukan tindakan yang dapat berakibat menghalangi, mempersulit, atau merugikan masyarakat, berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap masyarakat namun tegas, membuka diri menunjukkan sikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, dan keberatan tersebut, menolak melakukan penyimpangan prosedur, dan menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai. Menghindari diri untuk bertindak selaku perantara untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor atau instansi pemerintah. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri atau golongan. Menghindari melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Menghindari melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya, dan menghindari kegiatan usaha sendiri yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup tugas kedinasan. Keempat, Kode Etik terhadap diri sendiri. Pegawai wajib untuk menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab, menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam melaksanakan tugas,
melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Menghindari diri untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, atau pegawai. Menghindari penyalahgunaan wewenang. Bekerja jujur, tertib, cermat, dan semangat. Menghindari memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang, membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya, mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya, menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karirnya, menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin, menjalankan pola hidup sederhana di dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kemampuan pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, menaati ketentuan jam kerja, berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap sesama pegawai, atasan, bawahan, dan masyarakat, memelihara korps pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, berupaya menjaga keluarga dari perbuatan tercela menurut norma hukum dan kesusilaan, dan berupaya menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga. Kelima, kode etik terhadap sesama pegawai negeri sipil. Pegawai wajib untuk menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahannya, menghindari diri untuk melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya, bersedia menerima dan memberi kritik yang konstruktif, menghormati norma ilmiah keilmuan masing-masing, mengendalikan diri dalam berinteraksi, mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan mengenai pakaian kerja, menghindari diri dari penyalahgunaan alkohol dan narkoba, dan menghindari diri dari penyalahgunaan senjata api dan barang-barang berbahaya lainnya. Nah, sobat, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kode etik sebagai pegawai Ditjen Minerba. Tentunya, setiap pelanggaran terhadap peraturan kode etik pegawai ini akan dikenakan sanksi berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. Sanksi dapat berupa sanksi moral, yaitu permohonan maaf secara lisan dan atau tulisan, dan sanksi administratif berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Semoga kita dijauhkan dari segala pelanggaran ini ya sobat. Mari bersama kita menjaga kode etik pegawai demi kehormatan bangsa dan negara, institusi, dan kehormatan pribadi serta keluarga yang kita cintai.